Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur ya bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Karena apapun situasi kondisi kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman untuk boleh datang kepada Tuhan Yesus, untuk boleh beribadah bersama-sama. Mari jemaat sekalian kita tundukkan kepala, kita tundukkan hati kita juga. Pemusik dan pemuji akan mengiringi kita dalam saat teduh. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Amin. Nats ajakan beribadah kita diambil dari Mazmur 118 ayat 24 sampai 25. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Tuhanku, berilah kiranya kesejahteraan. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita membuka suara kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati, kita nyanyikan pujian sungguh besar Kau Allahku. Kita katakan, bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru rinduku dengar, ya Tuhanku,
kita pada hari ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dan ialah juga yang selalu memelihara seluruh umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Gloria Patri. Father, we love you, we worship you, and we adore you. Father, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you, we worship and adore you. Jesus, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you, we worship you and adore you. Spirit, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jemaat yang bisa duduk kembali. Bapak Saudara sekalian, kita tentunya mau menyenangkan hati Tuhan hari demi hari, detik demi detik. Tapi seringkali kita banyak melakukan dosa yang bahkan mendukakan hati Tuhan. Mari saat ini di momen ini kita datang ke hadirat Tuhan untuk memohon pengakuan dosa. Penginjil Ivan akan memimpin kita di dalam doa pengakuan dosa. Namun sebelumnya kita mendengarkan dulu nats pengakuan dosa kita dari 1 Yohanes 1 ayat 10 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saya berikan waktu bagi setiap kita untuk merenung, untuk mengaku apa yang kita telah perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Inilah kami orang-orang yang mengaku percaya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah kami orang-orang yang yakin bahwa kami telah diselamatkan
melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Inilah kami orang-orang yang dengan setia beribadah ketika hari Minggu. Tetapi inilah kami ya Tuhan, mengaku dosa di hadapan, di mana kami seringkali hanya mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kami hidup masih jauh daripada kehidupan firman Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, di mana kami seringkali memuji Tuhan di hari Minggu, tetapi di setiap harinya kami seringkali mengatakan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami seringkali sadar bahwa itu hal yang kami lakukan, hal yang kami katakan adalah dosa. Ampuni kami jika kami seringkali, entah kami sengaja atau tidak sengaja, kami sengaja tabrak itu, kami sengaja melakukan dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah di momen pengakuan dosa ini ya Tuhan, setiap kami kembali diingatkan untuk supaya kami Tuhan berkomitmen, di mana kami hidup bukan hanya menuliskan Kristen di KTP kami, tetapi biarlah setiap kami menghidupi iman kami melalui tuntunan Roh Kudus. Mampukan kami ya Tuhan, kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 17 sampai 18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, dalam Yakobus 1 ayat 17 barusan yang kita dengar mengatakan bahwa Bapa di surga memberikan pengampunan yang sempurna bagi kita, memberikan anugerah yang sempurna bagi kita. Mari kita meresponinya dengan penuh syukur dan kekaguman, kita menyanyikan pujian. Kasih Allah amat besar. Meski
menyampaikan pemberitaan firman Tuhan yang bertemakan pembaharuan hidup orang percaya. Tuhan adalah sungguh Allah yang pemurah, yang mau memperbarui kita selalu hari demi hari dengan kasih-Nya yang tiada terhingga bagi kita. Mari kita menyiapkan hati kita, kita naikkan pujian tiada ternilai. Di hatimu terukir nama kita. Hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahmu, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahanmu. Meski terkadang Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. meski terkadang Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan sekali lagi, bagi Tuhan segala pujian. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus. Ya Tuhan, melalui lagu, melalui pujian yang kami naikkan, biarlah apa yang kami nyanyikan bukan hanya sekedar kami nyanyikan, tapi kami bisa memahaminya, kami bisa mengerti betapa besar salib-Mu, pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Berilah kami ya Tuhan kemampuan untuk memahami, dan berilah hamba-Mu kemampuan untuk menyampaikan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Ya. Minggu ini adalah minggu sinode, di mana tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama adalah tema yang diberikan sinode bagi setiap kita. Tema pada hari ini kita akan berbicara, membahas tentang pembaharuan hidup orang percaya, yang diambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat 17 sampai 24. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Yang di depan saya layarnya bisa tolong? Ya, saya akan membacakan bagi setiap kita. Saya membaca dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Jemaat sekalian bisa memperhatikan melalui Alkitab masing-masing. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema perikop berbicara tentang manusia baru. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berbahagialah setiap kita yang melakukan, membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum saya membahas jauh lebih dalam daripada tema dan dasar firman Tuhan hari ini, saya ingin bertanya kepada setiap kita tentang sebuah kata. Dan biarlah kata ini merefleksi, mengingatkan kita, membuat kita merenung apa sebenarnya identitas itu. Ketika kita berbicara tentang identitas, apa itu identitas? Apakah kita benar-benar tahu tentang identitas? Kata yang tentunya sangat sering kita dengar belakangan ini. Dan beberapa tahun, pokoknya setiap pemilu, pasti kita dengar tentang kata identitas. Atau kalau dalam situasi politik, orang seringkali menggunakan atau menyambung dengan politik identitas. Apa sebenarnya identitas? Kalau dalam penyampaian makna arti secara bakunya menurut Kamus Bahasa Indonesia, di sana diartikan identitas itu ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau kelompok, atau bisa juga identitas adalah jati diri. Kita tahu maknanya, tetapi apakah kita tahu sesungguhnya identitas setiap kita? Bapak Ibu, ketika kita ingin mengetahui identitas seseorang, pada umumnya bagaimana caranya? Pasti kita akan paling mudahnya melihat kartu tanda penduduk, benar ya, sebagai kartu identitas kita. Atau melihat dari paspor. Kalau kita keluar negeri, paspor menjadi identitas kita. Di dalam kartu identitas kita bisa mengetahui nama seseorang, alamat tinggal, kota kelahiran, tanggal, dan lain sebagainya. Kita bisa tahu semua itu tentang identitas seseorang, termasuk identitas kita tertera di situ. Tetapi menariknya, identitas juga bisa kita lihat melalui apa yang orang kenakan. Seperti salah satunya beberapa foto yang ada di gambar tersebut di layar. Di sebelah kiri, tanpa kita bertanya kepada orangnya, sebagian besar kita atau semua dari kita tahu bahwa orang tersebut adalah orang keturunan dari suku Batak.
dari pakaian adat yang dikenakannya. Yang di kanan atas kita bisa melihat, kita bisa tahu matanya sipit-sipit. Ya kalau tertawa kita sembunyi gitu ya. Yang artinya apa? Itu adalah orang Tionghoa. Yang di bawah mungkin ada yang tahu, ada yang tidak. Itu adalah suku Nias. Tanpa kita bertanya, kita bisa tahu identitas orang dari apa yang dikenakan oleh mereka. Bahkan kalau kita bisa atau peka melihat wajah orang, kita bisa tahu mereka suku, etnis, atau ras yang dari mana. Kita bisa lihat, karena uniknya, setiap suku, ras, etnis memiliki ciri wajahnya tertentu. Selanjutnya kita juga bisa melihat identitas orang melalui apa yang dikenakannya melalui seragam profesi. Kalau kita melihat kiri atas, kita tentu tahu di situ ada para pria berbaju coklat dan bertuliskan polisi, dan kita pasti bisa menebak bahwa mereka adalah polisi. Yang di bawah dan di sebelah kanan sama-sama putih, tetapi mereka berbeda profesi. Bedanya dari mana? Apa yang mereka bawa. Ada yang bawa panci, wajan, tentu mereka koki, bukan dokter. Kalau mereka membawa stetoskop, itu stetoskop ya, bukan headset ya. Itu berarti artinya mereka adalah dokter. Kita bisa tahu apa profesi melalui apa yang mereka kenakan. Kita bahkan juga bisa melihat dari apa yang mereka bawa, mereka kenakan, bagi secara fisik pun kita bisa mengetahui bagaimana kondisi ekonomi orang-orang tersebut. Di sebelah kiri adalah anak-anak yang perutnya buncit, tapi bukan karena kebanyakan makan babi, Bapak Ibu. Bukan kebanyakan makan bipang, tetapi itu karena kelaparan. Mereka bukan di dalam garis miskin, tetapi mereka sangat amat miskin. Makanan yang mereka makan bukanlah makanan yang bergizi, bahkan mungkin mereka bisa jadi makannya hanya sehari atau seminggu berapa kali saja. Tetapi sangat kontras, di sebelah kanannya kita bisa melihat seorang oknum yang belakangan ini terkenal karena menganiaya orang. Seorang yang menggunakan pakaian yang tentunya outfitnya mahal dari atas hingga bawah, dan bahkan yang dia duduki adalah mobil yang bisa jadi kalau rumah kita dijual pun gak kebeli mobil tersebut. Mereka adalah, orang tersebut adalah memiliki identitas. Dan kita melihat kalau orang dengan mobil mewah, pasti orang kaya. Tapi juga bisa belum tentu ya, kalau ternyata dia supir, dan bisa jadi ya. Tetapi pada umumnya orang menggunakan mobil mewah, yang turun pasti ya orang yang punya duit. Selanjutnya orang juga bisa melihat berdasarkan jabatan. Oh dia raja, oh dia presiden, atau dia asisten rumah tangga. Saya bukan berarti membeda-bedakan, meninggi rendahkan, tetapi inilah yang kita bisa lihat melalui identitas, melalui apa yang mereka kenakan. Melalui semua identitas yang tadi saya sebutkan, sebenarnya identitas manakah yang terpenting? Dunia ini mengajarkan bahwa identitas yang terpenting adalah suku atau etnis atau ras tertentu. Sadar tidak sadar, Indonesia ini negara yang sangat beragam. Terdiri dari berbagai macam suku, ras, etnis, semuanya banyak sekali. Semuanya berbeda satu dengan lain. Indonesia seringkali ada oknum yang memecah belah dengan mudahnya. Mengacak-ngacak melalui apa? Membangga-banggakan etnis, ras, atau sukunya masing-masing. Karena menganggap bahwa suku, ras, etnisnya sendiri adalah yang membanggakan, yang penting, yang harus diutamakan, yang harus dihormati. Dan di sisi lain ada orang yang menganggap bahwa identitas yang terpenting adalah harta materi. Maka tidak aneh ketika orang mengejar materi sedemikian rupa supaya kaya raya, supaya dihormati, supaya dihargai, supaya orang memandang dirinya. Karena ia takut tidak dipandang. Sehingga identitas yang dikejarnya adalah kekayaan. Ada orang juga mengejar yang terpenting adalah identitas itu profesi, jabatan,
Oh, aku presiden direktur, entah manajer dan lain sebagainya. Bukankah itu yang dunia tawarkan, yang dunia ajarkan, yang dunia doktrinkan kepada setiap kita, bahwa yang terpenting adalah hal-hal tersebut. Termasuk kita sebagai orang percaya tidak jarang terjebak juga sebagaimana dunia ajarkan. Kita menganggap bahwa yang penting itu adalah suku, harta, profesi, jabatan, dan lain sebagainya. Padahal ada satu identitas yang penting yang sebenarnya melekat dalam diri kita, tetapi kita seringkali lupa akan identitas tersebut. Kalau kita membaca surat Paulus kepada orang-orang percaya di Efesus, melalui pembukaan suratnya saja kita bisa melihat Paulus sebenarnya sedang mengingatkan kembali tentang identitas sebagai orang percaya. Mari kita baca bersama-sama dari Efesus 1 ayat 1 yang ada di layar. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Paulus menekankan bahwa surat tersebut ditujukan kepada orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Dan di situ juga dikatakan orang-orang kudus, di mana setiap kita seringkali sebagai orang percaya lupa bahwa identitas kita adalah orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus. Kita seringkali mementingkan banyak hal yang dunia ajarkan sampai kita lupa bahwa diri kita, identitas kita sebagai orang percaya bukanlah seperti manusia pada umumnya yang belum percaya Kristus. Kita semua orang-orang percaya dalam Kristus adalah orang-orang kudus. Lupa akan identitas seringkali juga menjebak kita akhirnya hidup masih di dalam dosa. Bapak Ibu, kalau kita ingat kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika diciptakan, Tuhan menciptakan, membentuk, dan mereka, yaitu Allah Tritunggal berkata apa? Marilah kita ciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita. Secara tidak langsung berarti Adam dan Hawa diciptakan sebenarnya seperti Allah, betul ya? Serupa dengan segambar dengan Allah. Tetapi Adam dan Hawa ketika tidak sadar akan identitas tersebut, tidak ingat, tidak memahaminya, maka mereka akhirnya dengan mudah ditipu oleh iblis. Iblis mencobai berkata apa? Kalau kamu memakan buah ini maka kamu akan menjadi seperti Allah. Seperti Allah. Bukankah konyol ketika Adam dan Hawa mengikuti kata-kata iblis? Bukankah mereka Adam dan Hawa ini sudah sebenarnya seperti Allah karena diciptakan seturut gambar dan rupa Allah? Tetapi konyolnya mereka lupa identitas mereka dan mereka lebih mentaati apa yang dikatakan oleh iblis. Dan mereka akhirnya jatuh di dalam dosa. Demikian pula selanjutnya, identitas yang perlu kita ketahui. Ayat yang kelima, mari kita baca bersama-sama. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula, melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bapak Ibu, di situ dikatakan untuk menjadi anak-anaknya. Kita bukan hanya sekedar menjadi orang-orang kudus, tetapi kita juga menjadi bagian daripada anak-anak Allah. Identitas kita sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus bukan hanya seperti manusia biasa pada umumnya, tetapi kita orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Seperti yang tadi saya katakan, identitas yang dunia tawarkan, yang dunia labelkan kepada orang-orang. Berdasarkan materi, profesi, jabatan, berdasarkan etnis, berdasarkan dan lain sebagainya. Menganggap itu penting, menganggap itu membanggakan, dan itu menjebak setiap kita orang percaya untuk melabelkan kita bahwa yang membanggakan diri kita adalah itu semua. Sampai pada akhirnya kita seperti Adam dan Hawa, kita lupa jati diri kita lupa identitas kita yang adalah anak-anak Allah.
Sampai di sini saya ingin setiap kita memahami, mengingat dengan baik, menyadari siapa kita. Kita adalah orang-orang kudus, anak-anak Allah. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah. Seperti menjadi anak presiden pasti ada protokoler yang harus diikuti. Jadi anak presiden aja ada protokolernya, ada aturannya, enggak sembarangan. Sekalipun mungkin ada anak presiden yang bisa dengan leluasa pergi misalnya naik pesawat biasa, tetapi pasti di sekitarnya ada orang-orang yang menjaga dan tidak bisa sembarangan jalan. Demikian pula kita sebagai anak-anak Allah, ada hal-hal yang perlu kita ketahui, ada hal-hal yang perlu kita pelajari, ada hal-hal yang perlu kita pahami untuk bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah. Kalau kita memperhatikan alat elektronik berikut ini, adakah yang tahu gambar apa gambar daripada yang ada di layar? Mungkin sebagian besar jawab itu rice cooker, tetapi itu sebenarnya adalah bread maker. Kalau orang biasanya membuat kue, semuanya dicampur satu-satu, diaduk gitu ya. Baru nanti kalau sudah jadi, sudah kalis, di oven dan lain sebagainya. Alat ini tinggal masukkan semua bahan, hidupkan, dan jadilah kue atau roti. Tanpa repot-repot ngaduk sampai capek. Tetapi ada orang bilang kalau diaduk manual lebih enak ya, karena keringatnya beda ya, yang netes beda ya. Bercandanya begitu ya. Tetapi barang elektronik ini menggambarkan setiap kita. Kita seringkali punya alat-alat elektronik, tetapi sebenarnya kita tidak tahu fungsi yang sesungguhnya. Apa yang bisa kita pergunakan, apa tujuan daripada yang buat alat itu. Contohnya saja juga mudah, misalnya handphone kita. Handphone buat apa Bapak Ibu, saudara-saudari? Telepon, WhatsApp gitu ya. Instagram, Facebook, paling itu, betul? Tetapi adakah yang tahu bahwa handphone kita bisa mematikan kompor listrik di rumah, mematikan lampu? Ya nggak bisa mematikan orang, bisa sih ya telepon gitu ya. Tetapi sebenarnya handphone itu bukan hanya sekedar untuk telepon, SMS, chatting, bukan untuk sosial media. Tapi banyak teknologi di dalamnya yang seringkali kita tidak paham. Kita tidak tahu fungsinya. Bahkan dengan handphone kita bisa mengoperasikan semua alat yang ada di gereja ini pun bisa. Tapi kita tidak mau tahu atau tidak mengetahuinya. Demikian pula ketika kita hidup sebagai orang percaya. Kita seringkali gagal untuk memahami bagaimana cara kita hidup sebagai anak-anak Allah. Kita hanya merasa bahwa ke gereja setiap hari Minggu itu sudah cukup, enough. Sudah tampak rohani. Ke gereja bawa Alkitab tercetak, oh itu sudah enough, tampak rohani. Baca Alkitab setiap hari, oh itu sudah rohani. Tetapi apakah kekristenan hanya sebatas itu? Apakah kehidupan anak-anak Allah hanya sekedar baca Alkitab, ke gereja setiap hari Minggu, dan cukup di situ saja? Hari ini kita akan belajar apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Efesus. Di ayat 17 di situ Paulus mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kita pada poin ini ingin diajarkan oleh Paulus tentang bagaimana seharusnya kita tampil beda. Kita seringkali harus lupa untuk tampil beda. Kita seringkali gagal memahami tentang tampil beda itu seperti apa. Kehidupan untuk tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Allah bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena realitanya kita masih hidup di dunia di mana banyak orang hidup masih tinggal di dalam dosa. Mereka masih diperbudak oleh dosa dan kita tinggal di antara mereka. Dan itu bukan hal yang mudah bagi kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah.
Kalau kita memperhatikan orang yang kecanduan rokok ataupun narkotika, bukan hal yang mudah untuk bisa lepas daripada kecanduan tersebut. Saya pernah memiliki teman, dia pernah cerita, dia perokok berat, dia sempat berhenti tetapi akhirnya merokok kembali. Teman saya ini adalah seorang perokok dan kemudian ia pernah masuk rumah sakit. Tetapi waktu masuk rumah sakit bukan karena merokoknya. Dia masuk rumah sakit sebulan lebih. Dan di rumah sakit kan nggak bisa ngerokok ya Bapak Ibu ya. Ada di rumah sakit bau rokok? Saya rasa nggak ada. Nggak ada pasien di kamar kebal-kebul begitu, nggak ada. Otomatis karena sebulan lebih, dia akhirnya bisa bebas dari kecanduan rokok. Karena udah lama nggak ngerokok. Ternyata bisa dan kondisi itu memaksanya. Tetapi karena dia pada akhirnya keluar rumah sakit, dia bekerja kembali dan lingkungan pekerjaannya semuanya merokok. Sehingga dia jatuh kembali di dalam kecanduan rokok. Demikian pula orang narkotika itu lebih sulit bebas dari kecanduannya. Karena di dalam penjara pun ada oknum-oknum yang bisa melakukan transaksi narkotika di dalam penjara. Saya katakan oknum karena hal itu realita terjadi dan bukan rahasia lagi. Semua orang sudah mengetahui. Termasuk setiap kita orang percaya ketika masih hidup di tengah di mana orang di sekitar kita masih hidup di dalam dosa. Tentu bukan hal yang mudah bagi kita untuk terlepas, untuk dengan mudah tidak melakukan dosa. Sebagaimana Paulus ketika mengingatkan orang-orang percaya di Efesus. Memang Paulus tidak menjelaskan secara gamblang bahwa orang Efesus itu sudah jatuh di dalam dosa. Orang Efesus itu sudah hidup dengan sia-sia sebagaimana orang belum percaya. Paulus tidak mengatakan demikian. Tetapi melalui suratnya Paulus melihat realita yang ada di tengah masyarakat pada umumnya di Efesus. Efesus ini seperti kota Korintus, di mana kota yang sangat strategis tempatnya. Kalau lokasi atau tempat atau kota itu strategis, pasti banyak pendatang yang akan datang untuk melakukan transaksi, untuk melakukan entah itu wisata dan lain sebagainya. Tetapi di Efesus ini ada kuil Diana yang menjadi salah satu 7 keajaiban dunia kuno waktu itu. Bayangkan kalau sebuah kota ada bagian daripada salah satu 7 keajaiban dunia, pasti banyak orang berbondong-bondong akan ke situ. Terlebih keajaiban dunia itu waktu itu adalah kuil Diana. Banyak orang melakukan ritual penyembahan berhala di situ. Dan Paulus tahu realita tersebut ada. Dan orang-orang percaya di Efesus ada di tengah-tengah atau di antara mereka. Selain itu, kalau kita memperhatikan ayat selanjutnya, 18 dan 19. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Bapak Ibu, ketika kita melihat daripada kehidupan orang Efesus, mereka bukan hanya jatuh dalam penyembahan berhala patung-patung. Kalau kita melihat apa yang Paulus tuliskan, ternyata penyembahan berhala di sana memang bukan konteksnya hanya sekedar patung. Tapi kehidupan yang dipenuhi dengan hawa nafsu, kekerasan hati, tidak mau berubah, tidak mau mengenal Kristus. Di mana mereka juga serakah. Bayangkan kalau orang ada di kota yang sangat strategis, maka apa yang ada di pikiran? Pasti ingin dapat lebih, dan lebih. Serakah, ingin lebih, dan lebih lagi. Penyembahan berhala kita harus tahu juga di zaman sekarang, relevansi di zaman sekarang. Bukanlah hanya berbicara tentang penyembah patung. Bukan hanya sekedar kita beribadah kepada Allah lain dalam konteks kita ke tempat ibadah lain. Tetapi penyembahan berhala juga dalam wujud harta, profesi, jabatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal itulah yang bisa menjadi berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang kita utamakan, yang kita pentingkan lebih dari sekedar Allah. Dan jangan sampai kita salah bahwa diri kita sendiri pun bisa menjadi berhala
kita sendiri. Bukankah ketika kita serakah, kita ingin memuaskan ego kita, memuaskan diri kita, dan kita akhirnya terjebak kepada penyembahan berhala. Yang kita sembah, yang kita utamakan, yang kita pentingkan adalah diri kita. Bukankah kehidupan perkotaan zaman sekarang seperti itu? Dan apa yang pernah saya sampaikan, dunia ini terus menjebak, mendorong kita untuk menjadi penyembah berhala. Salah satu yang pernah saya sampaikan dalam ibadah bulan keluarga di tahun lalu. Ketika itu saya katakan di mana dunia ini menggiring orang Kristen yaitu melalui lomba-lomba yang diadakan di hari Minggu. Sadarkah kita itulah cara menggiring, menjebak kita untuk tidak beribadah di hari Minggu? Bukankah ada orang tua yang lebih mengutamakan anaknya ikut lomba daripada beribadah? Udah, ini waktunya lomba dulu aja, nggak nyempet kalau ke gereja, udah lomba aja. Lomba diadakan seringkali hari Minggu, bukan di hari lain di mana agama lain beribadah. Jebakan itulah yang akhirnya menjebak orang-orang percaya untuk tidak beribadah, untuk mengutamakan dirinya, untuk mengejar prestasi, untuk akhirnya menggiring justru anak-anaknya terjebak dalam penyembahan berhala juga. Pekerjaan, bukankah pekerjaan di dunia ini juga seringkali menjebak kita untuk serakah? Bisa lebih nih, ambil, lebih, ambil. Bahkan maaf kata kalau yang kerja misalnya di pasar atau dimanapun yang pendapatannya besar justru di hari Minggu. Buka toko atau beribadah. Ada orang yang beralasan bahwa aku bisanya ibadah umum 3, karena paginya kerja, padahal dibuka ibadah umum 3 juga nggak datang juga. Karena apa? Yang dijadikan alasan sebenarnya yang diberhalakan adalah dirinya. Memang tidak ada keinginan beribadah. Dulu orang tua saya juga sebenarnya buka toko di hari Minggu. Tetapi ketika lambat laun menyadari akhirnya hari Minggu tidak buka toko. Apakah kalau tidak buka toko di hari Minggu maka berkat Tuhan berkurang? Percayalah Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Kecuali kita serakah, kecuali kita ingin lebih dan memuaskan diri kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sadarilah kita orang-orang percaya. Kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak boleh menjadi penyembah berhala. Kita harus mengutamakan, mementingkan Kristus yang adalah Allah Bapa, Kristus yang juga menebus kehidupan setiap kita. Kita tidak boleh menyembah diri kita, menyembah uang, menyembah profesi, jabatan, dan lain sebagainya. Mari kita sembah kepada Tuhan. Selanjutnya bagaimana caranya tampil beda selain daripada apa yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu tetap menyembah Tuhan. Yang kedua selanjutnya, bagaimana caranya tampil beda? Tentu bukan seperti ini. Di dunia ini seringkali orang menganggap tampil beda adalah mengubah wajahnya. Alis ditebel-tebelin, mata dibelok-belokin, atau disipit-sipitin. Habis terlalu sipit kejahit ternyata rapat, nggak buka lagi. Yang gendut mau ditirusin, yang tirus mau ditembemin, bayangkan. Orang di dunia ini konyol-konyol ya. Yang kurus mau gendut, gendut mau kurus. Terus Tuhan bilang maunya apa sih lu gitu ya. Sesuka-suka lu lah gitu ya. Make up. Ya sekarang kan lagi viral ya make up, orangnya udah tua banget. Ternyata bisa jadi cantiknya bener kayak 17 tahun. Apakah itu tampil beda? Tentu bukan demikian. Tampil beda bukan berbicara ketika kita mengubah penampilan fisik secara luar diri kita. Tampil beda bagaimana caranya itu mengenakan karakter Kristus. Mengenakan karakter Kristus bukan berarti kita pakai masker gambar Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bukan berarti kita menggunakan topeng bergambar Tuhan Yesus. Bukan berarti kita memasang salib sebesar-besarnya di rumah kita, di kantor kita, gitu ya, nggak mau kalah dengan GKM Husana, di rumah saya salibnya lebih besar.
Saking kegedean nggak ada kamar, semuanya salib. Bukan itu yang dinamakan dengan mengenakan karakter Kristus. Karakter Kristus bukan ketika kita menggunakan bandul di kalung salib, di kalung kita itu berbentuk salib. Bukan anting-anting dengan salib segede gaban, sampai telinganya turun. Bukan demikian. Mengenakan karakter Kristus, mari kita pelajari dari ayat yang ke-20 hingga 24. Tetapi kamu bukan demikian, kamu belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Paulus di sana menjelaskan menggunakan metafora, yaitu manusia lama dan manusia baru. Manusia lama yang Paulus maksudkan bukan berarti kita menanggalkan orang-orang yang sudah tua. Ini tidak berbicara tentang usia. Mengenakan manusia baru bukan berarti kita mengutamakan anak-anak muda, anak-anak kecil dan remaja. Tapi bukan berarti tidak mementingkan mereka. Manusia lama yang dimaksud Paulus, mari kita belajar apa yang dimaksud dengan manusia lama. Manusia lama adalah kehidupan setiap kita sebelum kita percaya di dalam Kristus Yesus. Manusia lama adalah ketika kita masih terpisah dari Allah. Kita masih menjadi seteru Allah. Kita masih menjadi musuh Allah. Dan kita masih menjadi bagian daripada budak dosa. Budak dosa yang artinya hari demi hari kita semakin rusak. Sebagaimana dunia ini realitanya demikian. Hari demi hari makin rusak karena banyak orang masih hidup belum percaya Kristus, terpisah daripada Allah, dan mereka masih menjadi budak dosa. Dan Paulus mengajarkan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Jika dahulu kita tidak percaya atau belum percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jika kita dulu adalah orang yang melakukan dosa terus-menerus, maka menanggalkan manusia lama artinya kita bertobat. Kita menyadari dosa-dosa kita. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Dan kita percaya sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Dan itu artinya kita terjadi satu kali di mana kita menyalibkan manusia lama kita. Menyalibkan dosa bersama dengan ketika Kristus mati di atas kayu salib. Menanggalkan manusia lama sama dengan ketika kita mau pakai pakaian yang baru, maka kita harus melepas pakaian yang lama kita. Bukankah hal percuma kalau kita masih pakai pakaian lama kita yang kotor dan kita menggunakan manusia baru? Itu sebenarnya tidak bisa. Kita lepaskan, menanggalkan manusia lama kita. Kita salibkan dosa-dosa kita. Kita matikan bersama ketika Kristus mati di atas kayu salib. Sekali disalibkan itu sudah. Tetapi apa artinya kita tidak akan bisa melakukan dosa? Apakah artinya kita tidak bisa melakukan kesalahan lagi? Bagaimana kalau kita melakukan dosa dan kesalahan lagi? Kalau kita benar-benar percaya di dalam Kristus, kita telah diperdamaikan dengan Allah, kita telah menanggalkan manusia lama kita, kita telah menyalibkan dosa-dosa itu. Maka sebenarnya, realitanya kita hari demi hari akan jijik dengan dosa. Kita hari demi hari ketika diperjumpakan dengan cobaan untuk jatuh dalam dosa. Kalau kita sungguh-sungguh sudah menanggalkan manusia lama kita, kita akan terus berusaha melawan untuk tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi kalau kita justru masih senang tinggal di dalam dosa, bisa jadi kita belum percaya dan bisa jadi kita belum menanggalkan manusia lama kita. Dan kita
bisa jadi belum lepas dari perbudakan dosa. Kalau kita sudah menanggalkan, pasti kita akan merasa jijik, merasa risih dengan dosa yang ada di hadapan kita. Oleh sebab itu Paulus juga berkata di dalam Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu berbicara tentang kehidupan anak-anak Allah harus menanggalkan manusia lama. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Allah mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru adalah kita percaya di dalam Kristus Yesus. Percaya ialah juru selamat satu-satunya. Percaya bahwa kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Kristus. Ketika kita percaya, artinya sebelumnya sebenarnya kita juga telah mendapatkan anugerah dilahirbarukan di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi ciptaan baru saat itu, satu kali di mana Kristus, di mana Tuhan memberikan belas kasih pada kita, melahirbarukan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Tetapi dalam kehidupan kita harus terus-menerus, di mana ketika kita telah dilahirbarukan, maka kita akan berusaha, akan terus-menerus mendorong diri kita untuk mengalami pembaharuan roh dan pikiran kita. Demikian pula yang Paulus katakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kata dibaharui ini terus-menerus, dilahirbarukan, anugerah yang Tuhan berikan itu sekali. Tetapi tanda kelahiran baru itu adalah ketika kita bisa terus-menerus hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita, sekali lagi, kita tidak hidup memperbaharui diri kita terus-menerus, kita terus melawan Tuhan, kita terus hidup jatuh di dalam dosa, kita berkubang di dalam dosa, bisa jadi kita masih mati, kita belum dilahirbarukan. Bapak Ibu, ketika kita menjadi anak-anak Allah, apakah artinya tidak ada lagi godaan dalam kehidupan kita? Apakah artinya kita sudah bebas, merdeka dari segala cobaan dosa? Tentu tidak. Justru ketika kita menjadi anak-anak Allah, cobaan bisa jadi Tuhan izinkan lebih banyak dari yang belum percaya. Saya pernah mengenal seseorang yang dahulunya belum Kristen, non-Kristen, belum percaya Kristus. Dia sehat, bisnisnya lancar, dia diberkati sungguh luar biasa. Ketika suatu saat ia percaya Kristus, dia mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, apa yang terjadi? Dia kena stroke. Salah satu tokonya kebakar. Mudah? Tidak. Ada orang-orang yang mengajarkan bahwa menjadi orang Kristen itu akan diberkati berlimpah-limpah, tidak akan ada masalah, tidak akan ada sakit penyakit, tidak akan ada pencobaan. Bukankah kalau kita belajar daripada firman Tuhan, kitab Injil, bukankah Yesus pun dicobai iblis? Disuruh mengubah batu menjadi roti, disuruh lompat, bukankah Yesus pun dicobai? Tetapi Yesus menang dan tidak mau taat kepada pencobaan iblis. Setiap kita menjadi orang percaya tidak kebal dari masalah, Bapak Ibu. Setiap kita sebagai orang percaya justru bisa jadi banyak masalah yang akan Tuhan izinkan untuk menghampiri kita. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa terus berlatih menjadi anak Allah yang sejati. Anak Allah yang tidak jatuh bangun sesuka hidup kita sendiri, tetapi anak Allah yang berkomitmen berjalan di jalannya Tuhan. Tentu setiap kita pernah sekolah atau anak kita atau cucu kita sedang sekolah. Kalau sekolah pasti ada ujian. Kalau sekolah sampai nggak ada ujian, lebih baik sebenarnya nggak usah disekolahin di situ.
Karena berarti tidak ada daya juang, tidak ada suatu usaha untuk bisa naik kelas. Ketika kita sekolah dari kelas demi kelas, pasti ujiannya akan lebih sulit, lebih berat, dan kita harus melaluinya satu persatu. Demikianlah pula kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekalipun kita sudah diberikan anugerah keselamatan, bukan berarti kita tinggal santai dan hidup seenak. Justru karena kita telah mendapatkan anugerah keselamatan, justru kita mendapatkan anugerah menjadi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Justru karena kita telah menerima kasih yang begitu besar, maka kita harus terus berkomitmen untuk mematikan dosa-dosa kita, untuk tidak mengizinkan dosa itu mempengaruhi kita, untuk di mana kita menyadari bahwa identitas itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi saat ini kita harus belajar memahami, mengingat, dan menjadi pelaku firman. Kita ingat baik-baik identitas kita. Bukan apa yang tertulis di KTP, bukan apa yang tertulis atau dilihat orang melalui penampilan fisik kita. Tidak peduli orang mau berkata kita kaya atau tidak kaya. Tidak peduli orang mau berkata kita dari etnis atau ras suku apa. Tidak peduli orang mau berkata tentang siapa kita, tetapi yang terpenting adalah kita sebagai anak-anak Allah, itu identitas yang membanggakan dan berharga. Dan jangan sampai itu kita lalaikan. Kenakanlah karakter Kristus, bukan hanya dengan kalung salib yang kita besar-besarkan, yang kita tampakkan. Bukan berarti nggak boleh pakai kalung salib. Nanti habis ini jual kalung salib lagi semua gitu ya. Bukan. Tapi yang terpenting bukan itu. Yang terpenting bukan ketika kita kemana-mana bawa Alkitab. Bahkan penginjil pun bisa kalah kemana-mana bawa Alkitab, bukan segede ini, lebih gede lagi bila perlu. Bukan itu. Tapi juga tidak salah dan baik kita membawa Alkitab. Tetapi yang terpenting apa yang kita lakukan di pekerjaan kita, di bisnis, di studi, dimanapun kita berada, hiduplah sebagaimana identitas kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman hari ini, di mana kami diingatkan bahwa identitas kami adalah sebagai anak-anak Allah. Mampukan kami supaya kami dapat hidup sebagaimana anak-anak Allah yang seharusnya hidup. Ampuni kami jika kami seringkali justru mendukakan hati-Mu, di mana kami hidup sebagaimana orang yang tidak mengenal Engkau hidup. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan hari ini berkomitmen untuk mengenakan karakter Kristus, di mana kami hidup harus bagaimana Kristus hidup. Kami tahu Tuhan bahwa hidup ini tidak mudah karena ada cobaan, ada godaan untuk menjatuhkan kami ke dalam dosa. Kami tahu di mana iblis selalu mengincar kami untuk menjatuhkan kami. Tapi kami sadar, ada Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami untuk kami bisa menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah. Kami secara daging tidak mampu, tetapi Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Kami mohon ya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu juga yang terus menegur kami setiap kali kami jatuh, supaya kami tetap tegak berdiri, berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Supaya kami tetap teguh berdiri dan berjalan di jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah firman ini terus hidup dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus ingat akan identitas kami sebagai anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada penginjil Ivan yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Kini saatnya kita menyampaikan atau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, dan di kursi Bapak dan Saudara sekalian ada 2 amplop. Satu amplop yang biasa untuk persembahan untuk kas gereja dan juga untuk misi, dan kemudian satu amplop lagi yang berwarna biru untuk persembahan kepada sinode kita. Mari kita angkat suatu pujian, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi, mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu melindungi dan menjaga kami, dan kami selalu bersyukur atas segala berkat dan kasih-Mu,
pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam hidup kami hari demi hari, detik demi detik ya Tuhan. Dan pada siang hari ini kami ucap syukur ada kesempatan bagi kami untuk boleh memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga berkenan Tuhan jika kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita melanjutkan dengan doa syafaat. Yang pertama-tama kita berdoa untuk rangkaian ibadah dan acara gereja sepanjang bulan keluarga di bulan Mei ini agar dapat berjalan dengan baik. Kita berdoa supaya setiap keluarga dapat membangun keluarga yang berpusat pada Kristus dan melihat gereja sebagai keluarga rohani. Yang kedua sekaligus langsung kita berdoa untuk proses persiapan sidang raya sinode yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni supaya dapat dipersiapkan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan untuk segala kasih dan setia-Mu kepada kami, kepada keluarga kami juga ya Tuhan, kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, kepada pasangan kami, kepada saudara-saudari kami, teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bulan Mei ini ada bulan keluarga, kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai agar kami boleh merayakannya dan kami boleh kembali mengingat bahwa Engkau adalah pusat sebagai keluarga. Engkau adalah Tuhan dari keluarga dan Engkau adalah pemimpin sejati dari keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sidang sinode tanggal 27 Juni agar kiranya Tuhan yang memberkati dalam persiapannya dan juga saat sidang dilaksanakan kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Hukum-hukum Tuhan dan jadilah berkat dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan bersaat teduh, jangan pulang dulu, akan dibacakan warta oleh Bapak Diakon Felix dan Tuhan memberkati. Amin. Kepada perwakilan dari bulan keluarga dan STOJ untuk bisa mempersiapkan diri memberikan pengumuman, bisa maju ke depan sambil kita mendengarkan warta. Sebelumnya, apakah ada yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk beribadah pada minggu ini? Jika ada bisa bangkit berdiri. Jika ada di sebelah sini, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Sebelah sini ada? Di atas ada? Nggak ada. Oke, terima kasih untuk kesediaannya hadir bersama-sama dengan kita beribadah selalu. Pengumuman pertama akan disampaikan oleh Bu Rati, dipersilakan.
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat datang kembali bagi mereka yang baru berlibur. Sebenarnya minggu lalu sudah diumumkan mengenai bulan keluarga. Tapi saya tahu banyak yang sedang berlibur, jadi mungkin tidak tahu ya. Kita banyak sekali mengadakan kegiatan untuk bulan keluarga ini. Seperti tadi sudah disebutkan di dalam pokok doa syafaat, bahwa sasaran bulan keluarga pada tahun ini ialah supaya kita semua boleh membangun keluarga yang berpusatkan kepada Kristus. Dan juga boleh memandang gereja ini sebagai sebuah keluarga rohani. Nah, untuk mencapai sasaran ini, pertama-tama yang harus kita lakukan ialah kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus bertelut dan kita harus melipat tangan dan mulai berdoa. Karena itu di dalam rangkaian bulan keluarga ini, yang pertama-tama kita mengadakan program gerakan doa selama 31 hari. Kami dari panitia sudah menyiapkan jar doa seperti ini. Jadi setiap keluarga akan mendapatkan satu jar doa. Di dalam jar doa ini ada 31 pokok doa yang boleh didoakan setiap hari selama bulan Mei, dimulai besok hari. Tapi Bapak Ibu jangan takut ya, minggu lalu itu ada orang yang gak mau ngambil jar ini karena mengira bahwa ini adalah suatu kewajiban gitu. Kalau udah ngambil harus doa selama 31 hari. Tidak begitu ya Bapak Ibu. Kita membagikan jar doa ini sebagai langkah awal untuk membangun kesadaran di dalam diri kita bahwa kita harus berdoa bersama dengan keluarga kita. Ini merupakan suatu langkah awal yang baik. Jadi silakan Bapak Ibu nanti boleh ambil jar doa ini. Boleh ambil setiap hari ini ada satu pokok doa yang boleh diambil dan boleh didoakan bersama-sama dengan keluarga. Bapak Ibu juga tidak perlu takut kalau misalnya anggota keluarganya jauh, misalnya ada yang kerja di luar kota atau sedang studi di luar kota. Pastinya Bapak Ibu kan punya WA grup keluarga gitu ya. Jadi pokok doanya itu bisa di-share tiap hari lewat WA gitu ya. Dan kita boleh berdoa bersama dengan keluarga kita. Yang kedua, pada bulan keluarga ini juga STUJK mengadakan kelasnya bertepatan dengan kelas mengenai manusia dan dosa. Bapak Ibu di dalam kelas STUJK ini kita akan membahas apa artinya menjadi manusia. Ya, kita mungkin di dalam keluarga itu punya banyak sekali problem, permasalahan. Nah, kita akan melihat gitu ya, kita akan belajar apa sih sebenarnya yang membuat kita sebagai manusia itu banyak sekali mengalami pergumulan hidup, mengalami kesusahan gitu ya. Seperti tadi dalam khotbah Pak Itvan juga sudah disinggung gitu ya, bahwa kita itu sebagai anak-anak Tuhan harus melepaskan manusia lama, kita menanggalkan manusia lama supaya kita bisa mengenakan manusia baru. Nah, ini topik di dalam kelas STUJK ini bersinggungan dengan hal ini. Jadi saya mengundang Bapak Ibu semua untuk boleh mengikuti kelas STUJK yang akan dimulai pada tanggal 3, hari Rabu yang akan datang ini, tanggal 3, lalu hari Kamis tanggal 4, kemudian dilanjut pada tanggal 10 dan 11 Mei. Nah, pada pertemuan yang keempat, kita akan membahas bersama satu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai LGBT. Ya, Bapak Ibu mungkin tahu ya, di dalam dunia yang modern ini, terutama di kalangan anak muda itu semakin kita bisa melihat bahwa mereka tuh semakin bebas gitu ya. Saya tuh baru lihat satu tayangan yang mengatakan bahwa di luar negeri itu orang tidak lagi menyebut diri itu sebagai she, perempuan, atau he, laki-laki, tapi menyebut diri itu sebagai they. Jadi mereka tuh bisa, saya mau jadi hari ini mau jadi laki-laki, besok mau jadi perempuan, karena itu mereka menyebut dirinya they. Nah, itu adalah suatu bentuk pemberontakan yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Nah, kita akan membahas masalah ini di dalam pertemuan STUJK yang terakhir. Jadi saya undang Bapak Ibu untuk boleh mengikuti kelas ini. Mau ikut pada pertemuan keempat, boleh. Tapi lebih bagus lagi kalau kita ikut dari pertemuan pertama. Sehingga kita boleh membangun fondasi pemikiran yang baik mengenai doktrin manusia dan dosa. Ya, Bapak Ibu juga boleh
mengikuti Kompas Iman yang membahas tema-tema keluarga. Hari Sabtu kemarin sudah dibahas mengenai tema bagaimana kita mendidik anak-anak mulai dari kecil. Dan dalam Kompas Iman selama bulan keluarga ini bukan hanya dibahas topik-topik, tetapi para diaken, para hamba Tuhan, para panatua juga akan men-sharingkan bagaimana pengalaman mereka, bagaimana pergumulan mereka, bagaimana tips-tips mereka dalam menghadapi salah satu topik permasalahan di dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, bisa nonton tayangannya, dan kita akan belajar bersama ya bagaimana kita dalam topik keluarga ini. Kemudian dalam keluarga akan ada ibadah khusus juga pada tanggal 18 dan tanggal 21, di mana kita akan mengadakan acara kebersamaan, ada juga acara lomba-lomba. Nanti Bapak Ibu boleh masuk ke handbook digital bulan keluarga yang ada di dalam Warta Jemaat. Itu ada khusus handbook digital bulan keluarga. Bapak Ibu bisa lihat semua detail acara, semua detail program, dan apa yang akan kita lakukan di sana. Lomba-lomba Bapak Ibu bisa ikut serta, dan juga nanti di dalam acara kebersamaan Bapak Ibu juga boleh ikut. Nanti itu diadakan setelah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 18 dan juga ibadah intergenerasi tanggal 21 Mei. Sekian pengumuman, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih kepada Diaken Rati untuk pengumuman pertamanya. Ya, ada berita duka cita bagi kita. Telah pulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Joyce Rumui, Bapak dari Bapak Henry Rumui, dan Papa mertua dari Ibu Dian Natali pada hari Rabu 26 April dalam usia 71 tahun. Jenazah telah dimakamkan di Taman Makam Yayasan Simpati Ambon pada hari Sabtu. Seluruh hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKM Husana turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga ini tinggalkan. Kemudian pengumuman berikutnya yaitu berita hamba Tuhan. Penginjil Henry akan mengambil cuti tahunan pada tanggal 2 Mei sampai 10 Mei. Mohon jemaat mendukung di dalam doa. Yang terakhir, minggu depan kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 7 Mei di kebaktian umum 1, 2, dan 3, dan juga di Cimluit. Demikian ibadah kita pada siang hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, tetap di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.